Guys, lihat yang lucu, cantik, imut dan menggemaskan. Duh, bawaannya pengen dibawa pulang deh. Apalagi kayak si mungil berbulu ini. Emes banget ini sih. Ada yang tahu apa nama satwa unik satu ini? Tikus, hamster, masih satu keluarga sih, tapi masih kurang tepat. Nama kerennya sih Guinea pig, atau kamu pasti lebih mengenalnya sebagai marmut. Marmut sebenarnya adalah jenis hewan pengerat yang berasal dari daerah pegunungan di Amerika Serikat dan Kanada bagian utara. Karena kelucuannya ini, marmut sering dijadikan hewan peliharaan. Di Indonesia pun udah banyak nih breedernya. Salah satunya adalah Kahani. Kahani jatuh cinta sama tingkah laku menggemaskan hewan mungil satu ini. Dia pun mulai open adopt sejak 2 tahun lalu. Sebenarnya ada komunitasnya juga guys. Tapi karena pandemi, jadi nggak bisa kumpul-kumpul. Cukup hewannya aja yang bergerombol ya. By the way, tahu nggak sih? Guinea pig merupakan hewan yang cerdas dan pendiam loh. Nggak seperti kucing yang sering mengeong atau anjing yang tiap saat menggonggong. Guinea pig lebih senang diam dan makan. Pokoknya hidupnya sewoles itu. Yang penting perut kenyang. Guys, bukan tanpa alasan kenapa si marmut harus terus ngunyah. Karena termasuk hewan pengerat, gigi mereka akan terus bertumbuh panjang dan akan mempengaruhi aktivitas serta kesehatan mereka tentunya. Makanya, kalau mau pelihara, harus benar-benar diperhatikan cara-caranya. Jangan asal adopsi, tapi nggak tahu apa-apa. Nanti malah nggak keurusan lagi. Tapi tenang, ngerawatnya nggak sesusah itu kok. Guinea pig termasuk hewan yang nggak rewel guys. Kalau bingung, bisa sharing ke yang udah berpengalaman kayak Kahani ini. Permasalahan yang paling bikin pusing adalah nafsu makan. FYI guys, selama hewan masih mau makan, tandanya dia sehat. Kalau enggak, pertanda untuk kamu untuk segera cari solusinya nih. Guinea pig merupakan herbivora pemakan sayur dan buah. Tapi jangan semuanya dikasih ya. Tahu nggak sih, makanan apa aja yang bahaya untuk hewan di kelas mamalia? Ingat-ingat nih, jangan pernah kasih coklat, alpukat, dan anggur. Karena bisa menyebabkan diare, gagal ginjal, penyempitan pembuluh darah, bahkan kematian. Jangan sampai kejadian ya guys. Makanya kasih yang aman-aman aja deh. Kayak wortel, selada, dan sejenisnya. Oh iya, tahu nggak sih kalau tubuh Guinea pig tidak bisa memproduksi vitamin C sendiri. Jadi sebagai owner, kamu harus siap sedia asupan pendukung. Bisa dengan cara kasih makan sayur atau buah yang tinggi vitamin C seperti paprika atau vitamin seperti ini. Karena rasanya yang enak, mereka suka banget loh. Selain masalah makanan, hal lain yang harus jadi perhatian adalah kandang. Kalau waktunya main, bisa diampar seperti ini rame-rame. Asal diperhatiin ya guys, jangan sampai berantem. Apalagi kalau jantannya banyak, pada berebut betina nanti. Kayak kamu berebut kembang kampus. Karena badannya yang termasuk kecil, Guinea pig bisa dibawa kemana-mana loh. Tapi harus hati-hati banget. Kandangnya harus disesuaikan dengan besar badannya. Jangan sampai kekecilan kayak gini. Kasian guys, gak bisa bergerak dia. Berikan juga serutan kayu untuk menyerap air urinnya. Nah, yang ini harus sering-sering diganti. Karena kalau si mungil mencium aroma pipisnya dalam travel cage, bisa menimbulkan penyakit urinary tract infection, yaitu infeksi pada saluran urinnya. Nah, ngomong-ngomong soal penyakit, tahu nggak sih penyakit apa aja yang rawan menyerang marmut? Kurang lebih sama seperti anjing atau kucing guys. Kembung, skabies, atau yang paling parahnya, heat stroke. FYI aja nih, Guinea pig nggak tahan kepanasan. Karena habitat aslinya di dataran tinggi, jadi suhunya adem. Kalau kamu pelihara di Jakarta, apalagi Bekasi, siap-siap kasih mereka ruangan ber-AC ya. Tapi kalau udah sayang mah, jadi bucinnya marmut juga dijabanin ya guys. Oh iya, kalau diperhatikan, marmutnya Kahani beda-beda bentuk dan warna-warni ya. Karena memang jenisnya banyak guys. Yang lagi kumpul sekarang, ada spesies American, Silky Satin, Peruvian Satin, Californian, Skinny, Werewolf, dan Teddy. Masing-masing punya ciri khas, mayoritas berbulu tebal. Tapi kalau kamu alergian sama bulu, yang Skinny bisa jadi pilihan nih. Seperti kucing jenis pink, Skinny ini marmut gak berbulu. Unik ya. Kalau dari segi warna, yang paling favorit adalah krem dan silver agouti. Intinya yang satu warna. Kayak Logan nih guys, udah satu warna, gendut pula. Biaya adopnya bisa sampai 4 jutaan.
Paling murah sih ada yang 300 ribuan guys. Tapi perlu dicek dulu ya, takutnya punya penyakit bawaan dan malah nggak bisa hidup lama. Karena marmut seharusnya bisa hidup sampai 18 tahun kalau dirawat dengan benar. Oh iya, ibarat manusia nih, Guinea pig nggak tahan ngejomblo kelamaan guys. Harus segera dicariin pasangan hidup, karena mereka adalah hewan sosial yang biasa hidup berkoloni. Yang masih jomblo, jangan kalah sama marmut. Hahaha. Mandiinnya juga gampang banget. Kalau nggak ada waktu banyak, cukup dibasuh dengan tisu basah. Jangan lupa disisir, biar bulunya tetap halus dan lembut ya. Gemes banget kan guys? Tertarik mau pelihara? Karena belum begitu umum, mencari Guinea pig cukup sulit. Biasanya impor dari luar Indonesia, yang harganya selangit. Tapi nggak perlu khawatir, anggota komunitas Guinea pig udah mulai mengembangbiakan makhluk lucu ini, termasuk Kahani salah satunya. Soal biaya adopsi, nego tipis-tipis lah, asal jangan sadis negonya. Guys, kalau dilihat-lihat nih guys, bentuk Guinea pig mirip sama tikus dan hamster. Sebenarnya apa sih bedanya mereka? Yang pasti, mereka berada dalam satu ordo Rodentia, yaitu jenis hewan pengerat. Tapi familinya berbeda guys. Bentuk tubuhnya juga nggak sama, terutama ekornya. Ekor tikus lebih panjang, sedangkan hamster dan marmut lebih pendek. Malah kadang hamster nggak kelihatan punya ekor karena saking pendeknya. Hamster dan marmut adalah herbivora, sedangkan tikus itu omnivora. Apa aja dimakan. Nah, jadi sebenarnya mereka beda banget kan guys? Cus, disayang-sayang.